Baik, perkenalkan, nama saya Radhita Wanita Sari. Ingin memaparkan mengenai pasar dan segmentasi pasar pariwisata. Baik, keberhasilan produk pariwisata sangat berpengaruh pada strategi yang dipilih dalam pemasaran. Pemasaran sendiri berperan penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga saya akan memaparkan mengenai pasar dan segmentasi pasar pariwisata. Pasar pariwisata. Pasar sendiri merupakan pertemuan permintaan dan penawaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam pasar pariwisata. Yang pertama adalah tabletop. Bentuk pasar pariwisata ini paling sederhana. Kegiatan ini berlangsung dalam satu hari dalam segmen pasar konvensi, contohnya yaitu company, yakni pertemuan berupa rapat anggota direksi atau sales, seminar juga atau rapat kerja departemen pemerintahan. Nah, yang kedua adalah travel mart. Nah, pada pasar ini setiap perusahaan bertindak sebagai seller yang menempati sebuah booth. Seperti contohnya pada konvensi, pada industri pariwisata, yakni pameran, baik secara nasional maupun internasional, contohnya seperti Jakarta Fair. Nah, kemudian yang ketiga, yakni bursa pariwisata, merupakan bentuk pasar terbesar. Peserta datang dari seluruh dunia, sejalan dengan teori menurut Yoti tahun 2002, bahwasanya pada pariwisata konvensi, yakni seperti kongres, dihadiri oleh peserta sebagian besar merupakan anggota PBB seperti ILO. Yang keempat, yakni travel exchange. Nah, di mana interaksi antara buyer and seller diatur oleh panitia dari jam pertemuan maupun lama waktu pertemuan, seperti di Jawa Barat, yaitu Jabar Travel Exchange. Dari sudut pandang konvensi, yakni insentif travel program yang diselenggarakan oleh perusahaan besar. Nah, yang kemudian adalah segmentasi pasar. Bagaimana dengan dasar-dasar segmentasi pasar? Yang pertama, segmentasi pasar sendiri dibagi menjadi 4, yakni segmentasi geografi, yaitu pasar dibagi berdasarkan tempat atau wilayah, dapat berupa suatu negara atau kawasan di mana keinginan dan kebutuhannya bervariasi berdasarkan daerah, kota, kepadatan penduduk, dan iklim. Kemudian yang kedua, segmentasi sosioekonomi. Demografi digunakan sebagai variabel-variabel untuk membagi pasar, yaitu seperti umur, jenis kelamin. Nah, yang ketiga, segmentasi psikografi, yaitu pasar dibagi berdasarkan kelompok sosial, karakteristik kepribadian, dan cara hidup. Nah, kemudian yang keempat, segmentasi perilaku, yakni variabel yang diambil yaitu wisatawan hampir selalu mencari pengalaman sebanyak mungkin. Nah, kemudian terkait dengan segmentasi, apa sih keuntungan melakukan segmentasi? Nah, jadi melalui segmentasi akan mempermudah untuk memahami produk atau jasa yang akan dibutuhkan atau diinginkan dalam pasar pariwisata. Dan lebih luas lagi, akan lebih memudahkan untuk menyesuaikan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, mengenai kriteria segmentasi pasar yang efektif. Menurut Kotler sendiri, ia menyatakan adanya 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam pemasaran. Hal ini terkait untuk mengevaluasi segmen mana yang akan dijadikan target. Nah, yang pertama, perusahaan harus memastikan bahwa target pasarnya cukup besar dan akan mendatangkan keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus mengkaji persaingan yang ada dan potensinya. Nah, yang kemudian poin kedua, strategi target harus didasarkan pada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini adalah cara untuk mengukur apakah suatu perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian yang cukup untuk menguasai segmen pasar dalam hal memberikan nilai kepada konsumen. Nah, yang ketiga, pangsa pasar sasaran harus didasarkan pada kondisi persaingan. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan maupun
yang langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi daya tarik tujuan perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mempertimbangkan hal tersebut ialah segmen pasar, potensi masuknya permainan baru, hambatan masuk ke industri, keberadaan produk alternatif, dan keberadaan produk lengkap atau tidaknya. Nah, yang berikutnya adalah perubahan sisi penawaran dan permintaan. Nah, responsivitas relatif dari perubahan permintaan terhadap perubahan harga dikenal sebagai elastisitas. Permintaan elastis adalah permintaan di mana perubahan harga sangat mengubah permintaan. Permintaan yang tidak elastis adalah permintaan di mana perubahan harga memiliki sedikit pengaruh pada permintaan. Ada sejumlah strategi penetapan harga, termasuk harga pre-price, harga penetrasi, penetapan harga berbasis biaya, dan harga yang berbeda, serta harga yang berseragam. Sehingga pada kesimpulannya, segmentasi pasar sangat berpengaruh pada pengembangan pemasaran. Baik, berikut tadi merupakan pemaparan saya mengenai pasar dan segmentasi pasar pariwisata. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Enjoy to watching.